haleluya. Dalam mata namanya sekarang nama Tuhan terbuka pintu surga, terbuka. Beban terlepas. Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Meskipun pikul sekali tiap hari, saya Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, terima kasih kita buka bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Sucikan, kuduskan hidup kami, jemaat dan hamba-Mu, untuk kami dengarkan suara Tuhan pagi hari ini. Kami yakin Engkau ada di sini. Di sorga Engkau ada, dan Engkau hadir di hati yang hancur, hati yang remuk, yang rindu akan Engkau. Kami rindu, lapar dan haus akan Tuhan. Kami tak punya arti apa-apa, kering kerontang tanpa Engkau di hidup kami. Dan firman adalah Engkau sendiri. Firman adalah Allah sendiri. Ketika kami dengar firman, kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap hati dengar firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bilang amin. Mari bilang haleluya 3 kali, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersama bagi dia. Silakan dulu. Satu Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 9. Sambil saudara membuka kita berdiri bersama dalam ibadah perdana kita di tempat yang baru ini. 1 Korintus 1 ayat 9 kita akan membaca sambil bangkit berdiri dan bersama-sama. Sudah dapat bilang amin. 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita
adalah setia. Puji Tuhan, silakan duduk. Dia punya lawannya dikurang, di bawahnya dibuka ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Bapa yang memanggil kita kepada persekutuan, koneksi, relationship dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Dia memiliki karakter, yaitu karakter setia. Ya, itu sebabnya komitmen kita perlu kembangkan dan bangun selalu. Saya mau iring Yesus. Saya mau ikut Yesus. Ya, I will follow Jesus. Bukan hanya akan, tapi I follow Jesus. Aku mengikut Yesus. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Saudara-saudara, saya ganti teksnya atau syairnya yang biasa kita nyanyi, meskipun saya susah, ya, meskipun saya susah, dan lain-lain. Tapi komitmen yang benar adalah meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Allah kita adalah Allah yang memanggil kita. Dia memiliki karakter Allah yang setia. Nah, Bapak Ibu, saya pernah janji bahwa saya ingin menjelaskan tentang God being a partner. Allah menjadi mitra kerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada dua faktor, dua variabel penting agar Allah menjadi mitra kerja kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis tentunya, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi. Allah bersedia menjadi rekan kerja, mitra, partner antara Allah dan kita. Semua upaya kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa yang bagi dunia mustahil. Misalnya, kalau bro tidak kasih uang tertentu, bro tidak bakal diterima. Kalau bro tidak kasih jamin ini, jamin itu, mereka tidak akan menerima menjadi pegawai. Itu adalah sistem dunia. Tapi saya yakin kalau God be a partner, kalau Allah menjadi rekan kerja, Allah menjadi rekan kerja dari profesimu, dari usahamu. Orang boleh tutup jalan di kiri, Tuhan buka jalan di sebelah kanan. Amin. Orang boleh tutup jalan di depanmu, tapi Tuhan buka jalan di sampingmu. Allah yang menutup, Dia juga yang membuka. Dari kalau segala sesuatu tergantung Dia, kemudian Dia yang punya kuasa absolut itu bekerja sama dengan kita. Kalau Yesus di pihak kita dalam konteks pekerjaan, kita bisa disisihkan orang lain, kita bisa diabaikan orang lain, kita bisa dilupakan, bahkan dikejek oleh orang lain. Tetapi kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka semua yang selama ini sudah merasa mustahil, Allah akan turun tangan. Amin. Kalau Allah turun tangan, saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa menghalangi tangan Tuhan. Memang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita, tapi yang membuat Dia tidak bisa menjangkau kita bukan karena kurang panjangnya, tetapi oleh karena faktor-faktor kita. Nah, saudara-saudara, Allah turut bekerja dalam hal mendatangkan kebaikan. Saudara, ini harus diimani. Amin. Harus diimani. Saya memberi pesan buat jemaat, setiap dengar firman, terima dengan iman. Itu maksudnya saudara katakan amin, itu sama dengan setuju, ya. Saudara, Allah turut bekerja. Katakan amin. Kalau saudara mengatakan amin dengan saudara tidak mengatakan amin, bedanya apa? Waktu saudara mengatakan amin, sama seperti kalau saudara makan, saudara harus buka mulut, ya. Tapi kalau saudara sudah tidak bisa makan, terpaksa pakai infus. Nah, kalau saudara mau makan firman, maka saudara harus buka
sudah punya mulut dengan mengatakan yes, amin, setuju. Ini bukan untuk kepentingan pengkhotbah, tetapi untuk kepentingan yang mendengar. Karena tingkat respon menentukan tingkat berkah. Sudah ya, selama ini kita sepakat tingkat respon menentukan tingkat berkah. Katakan amin. Jadi pada waktu saudara mempercayai janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja, pada saat itu saya saran, jangan pernah walaupun ini kebiasaan, sekali lagi, jangan pernah walaupun ini kebiasaan. Saudara, Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus punya ayat ini, tulisan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara baru saja bilang itu, tapi saudara tambah dengan kalimat tapi omaks, tapi om, tapi tante. Jadi pada saat saudara bilang tapi, itu sama dengan istilahnya saudara memblok atau saudara mengunci. Seperti pintu ruko ini, sekali terkunci, saudara akan terkunci beberapa hari di dalam kalau saudara tidak pegang kuncinya. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan bekerja sama dengan kita, saudara, orang akan respect akan bilang tapi, maksudnya kenyataannya, ya kenyataannya sulit, tetapi kebenarannya tidak pernah salah. Amin. Kenyataannya sukar, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Firman adalah kebenaran. Firman tidak berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oh pendeta, kepala saya sakit, ya itu kenyataan. Tapi kebenarannya adalah oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Beriman adalah memilih bukan kenyataan hidup, tetapi memilih kebenaran tentang hidup kita. Kebenaran tentang berkat-berkat Tuhan sudah sediakan di dalam Yesus. Semua kekayaan sorga, bukan kekayaan bumi, ya. Semua kekayaan sorga, artinya melebihi kekayaan bumi, sudah tersedia bagimu. Halo, sebutkan namamu sendiri. Sudah tersedia bagi bangsa di dalam Yesus. Nah, bagaimana saya mendapatkannya? Saya harus datang kepada Yesus. Amin. Dan kalau saya datang pada Yesus, saya harus ikut Yesus. Amin. Dan kalau saya ikut Yesus dengan apa yang saya akan bahas, yaitu kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka semua kekayaan, katakan semua kekayaan, sebutkan angka. 5 miliar kecil, 100 miliar kecil, 3 triliun kecil, 100 triliun kecil. Karena kekayaan, alangkah limpahnya kekayaan di dalam Yesus. Tetapi kekayaan itu saudara diberikan kepada kita tentunya dengan harapan kita mengerti bahwa ayat tema kita tahun ini, bangkitlah menjadi terang. Supaya apa? Terang akan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di dalam kemuliaan ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Bagaimana dia terbit melalui kita? Yang pertama adalah bangkitlah, rise to be strong. Amen. Kemudian kita menjadi terang, menjadi berkat. Saudara, saya sedang melihat saudara jemaat, karena sejak hari-hari awal kita bekerja di sini, mulai terjadi satu akselerasi perubahan dalam banyak hal. Dan ini adalah doa kami bertahun-tahun. Saya percaya ke depan soal berkat, soal semudah membalikan telapak tangan. Semakin kita akurat, berkat semudah membalikan telapak tangan. Karena bagi Tuhan, for God is nothing impossible. Kita tepuk tangan, haleluya. Roma pasal 8 ayat 28. Saya ingin saudara lihat di situ. Roma 8 ayat 28. Luar biasa, hari ini saya rasa sukacita. Saya mendapat dukungan dari sekian banyak orang. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ulangi lagi Bu Gembala bagian ayat terakhir, bagian kalimat terakhir. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja bagi mereka siapa? Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab apabila saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka saya akan menjadi orang yang terpanggil, kemudian akan menjadi orang terpilih, dan kemudian lanjut akan menjadi orang yang setia. Kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, jadi bahasanya begini: kalau saya, kalau saudara, kalau Mas terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ini merupakan syarat. Kalau saya, jika saya benar terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka di bagian awal yang namanya frase Allah turut bekerja, Allah turut bekerja dalam bisnisku, pelayanan gereja ini, Allah turut bekerja dalam rumah tangga kita, dalam profesi, jabatan, promosi apapun, Allah turut bekerja. Jika saya bisa pastikan saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara tahu. Makanya pertanyaan, dari mana saya tahu saya ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Dari mana saya pastikan saya ini terpanggil sesuai dengan kata rencana sama dengan pola, atau pola dalam bahasa lain model atau konstruksi. Jadi kalau saya terjemahkan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, terpanggil sesuai dengan pola Allah, terpanggil sesuai dengan model Allah, terpanggil sesuai dengan konstruksi Allah, terpanggil sesuai dengan tujuan dan maksud Allah. Maksud Allah memanggil engkau apa? Kalau kita tahu itu, maka kita ikuti ini tujuan panggilan. Sesudah kita ikuti tujuan panggilan ini, maka kita bisa, orang bilang, mengklaim Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Amin. Jadi yang pertama, saudara dengar firman itu, imani dulu. Imani saja. Imani. Karena saudara percaya saya Bapak rohani yang tidak akan mengajarkan, saya tidak akan menyajikan ayat lalapan dari ayat yang sudah busuk kemudian saya olah. Betul? Saya tidak akan mengambil bakso yang dari daging yang bukan daging yang jelas, kemudian diberi makan kepada anak-anak. Saya adalah Bapak yang fokus memberi pelayanan firman, yang serius dan belajar terus sampai hari ini, tiap hari belajar, supaya saya pastikan yang saya ajar ini bukan sekedar menyenangkan telinga, tapi ini betul-betul makanan roh kita, dan roh kita menjadi strong, roh kita menjadi akurat, dan semua janji-janji Allah dapat kita bilang, Tuhan, aku telah terpanggil sesuai dengan rencanamu. Dari mana saudara kita tahu? Saya tahu, nanti saya beritahu sebentar. Jadi saudara-saudara, pola panggilan Allah itu ada. Pola panggilan denominasi itu ada. Pola panggilan tradisi itu ada. Pola panggilan Allah itu ada. Dan pola model ini sudah pasti, saudara, tidak sama karena rancangan Allah dan rancangan manusia. Jauhnya seperti langit dan bumi. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan satu kalimat sederhana. Kekristenan bukan agama. Ya, amin. Lagi di kanan. Kekristenan bukan agama. Kristenan bukan agama. Amin. Jadi kalau saudara punya KTP Kristen, belum tentu saudara terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi semua kita yang ada di sini dan live streaming, saya yakin kita semua terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Dia. Jadi kita bukan hanya KTP Kristen. Karena begini, tidak ada agama yang bisa membawa seseorang ke surga, termasuk agama Kristen.
Karena dalam sejarah orang Kristen saling membunuh, amin. Dalam sejarah orang Kristen saling menganiaya. Dalam sejarah orang Kristen saling menyiksa satu dengan yang lain. Tapi orang Kristen yang betul-betul terpanggil sesuai dengan rencana Allah tidak melakukan itu, amin. Orang Kristen saling melukai. Orang Kristen ini sejarah. Tetapi saudara, kita tidak boleh lupa. Sekali lagi ada ayat yang saya akan baca sebentar. Apa yang kita nyanyikan di awal tadi adalah saya mau iring Yesus. Jadi intinya kekristenan adalah Kristus dalam saya dan saya dalam Kristus. Kekristenan, kalau sudah tanya apa arti Kristen, Kristus dalam saya dan saya dalam Kristus. Di luar itu tidak, saudara-saudara ya. Saya dalam Kristus. Pertama, Kristus dalam saya dan saya dalam Kristus. Itulah inti. Kalau dia unti ya, itulah unti dari kekristenan. Yesus dalam saya dalam Yesus. Haleluya. Oke. Jadi pola, model, konstruksi, tujuan dan maksud panggilan Allah itu ada. Supaya kita tahu, oh puji Tuhan, saya secara pribadi ada dalam panggilan yang sesuai polanya Tuhan. Nanti kalau saya sudah bisa pastikan, maka pertama saya dapat mengklaim ayat ini, Allah turut bekerja. Saya pesan satu hal, mulailah menyadari, saudara ada di rumah, halo, lambaikan tangan yang mendengar saya. Kalau saudara ada di rumah, ada di mana, ada di jalan, sadarilah bahwa Allah menyertai engkau. Amin. Ulangi, kebanyakan Allah yang maha hadir itu tidak efektif karena kesadaran kita yang kurang. Awareness atau consistency, kesadaran kita akan Tuhan. Lebih banyak orang kesadarannya lebih sadar terhadap kebutuhan, kan? Banyak orang lebih sadar tentang makan apa kita hari ini. Banyak orang sadar bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini. Kesadaran kita harus lebih banyak tentang menyadari bahwa Allah menyertai kita. Yes, haleluya. Kalau Allah menyertai kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tapi kita tidak cari-cari musuh ya. Musuh lawan dalam arti orang yang tanpa kita buat salah, orang sengaja untuk merugikan kita. Oke, saudara, menurut pola Allah panggilan itu ada. Supaya kita jemaat, baik yang jemaat yang offline maupun online, kita sama-sama tahu. Oke, mari kita yang pertama kita lihat. Dari mana kita tahu bahwa kita itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Saudara mau tahu, bilang amin. Amin. Kita suka sekali tahu kepala kita ini panggilan sesuai dengan polanya Allah, atau kebenaran saya bilang pola-pola Allah. Saudara tahu pola patron, model, atau kalau saudara menjahit baju ada dia punya pola. Kalau saudara gunting mau ikuti pola, maka baju pun jadi. Karena di pola itu ada ukuran ya, ada dimensi ukuran. Kalau saudara ikuti pola Yesus, panggilan yang Yesus buat, maka saudara, Roma 8 ayat 28 bukan jadi ayat yang tertulis mati di sini. Roma 8 ayat 28 bukan jadi ayat yang senang kita dengar orang khotbah. Roma 8 ayat 28 akan menjadi my experience, akan menjadi pengalaman hidup saya. Amin. Kalau saudara berbisnis, saudara akan lihat perbedaan. Kalau saudara melamar pekerjaan, saudara akan lihat perbedaan. Orang-orang akan makin menghargai engkau. Orang-orang akan makin menghormati engkau. Karena engkau punya nilai. Amin. Engkau tidak bisa dibeli. Amin. Engkau bukan pengikut Yesus sembarangan. Haleluya. Dan engkau akan lihat, orang akan hargai engkau karena Yesus di dalam engkau hebat berkarya, hebat beroperasi, hebat bermanifestasi. Oke, mari kita lihat yang pertama, 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 bagian A. Yes. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki,
tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya untuk memperoleh berkat. Haleluya. Coba kalau bisa muncul di LCD, saya ingin konfirmasi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ada baca? Ya. Untuk itulah kamu, ini pola panggilan Allah kepada kita, terhadap kita. Untuk kita polanya adalah kita dipanggil menurut ayat itu untuk apa? Bukan, ada kata yang saya minta supaya dibaca ulang. Bukan memperolehnya. Ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, hendaklah kamu nanti di bagian akhir memperoleh berkat, tetapi di bagian awal, di bagian tengah, hendaklah kamu memberkati. Memperoleh berkat itu nanti kedua, ya kedua. Tapi panggilan pertama kamu dipanggil untuk itu yang mana? Itu yang di belakangnya. Yaitu kamu dipanggil untuk saling memberkati. Haleluya. Saudara mempelai Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kasih Tuhan dan terbangun sesuai dengan rencana Allah. Pertama, pastikan panggilan saudara itu, saya kira sudah muncul. Panggilan saudara itu betul-betul menurut pola, karena kita dipanggil untuk saling memberkati. Saudara jangan tekan dipanggil untuk memperoleh berkat. Saya tekan pada titik yang lain, yaitu untuk kamu, hendaklah kamu saling memberkati. Amin. Saudara, ini pola yang saya lihat. Maaf ya saudara, saya ingin saudara buka wawasan. Saya lihat kemarin ada yang bawa, maaf ya, ini praktis supaya saudara, ada yang bawa roti. Ya kalau saudara tidak punya apa-apa, no problem. Tapi ada orang yang tidak punya apa-apa tapi berusaha saling memberkati. Saya sering mendapat nogosari minggu-minggu lalu. Saya tidak tahu hari minggu ini ada nogosari kendala. Tapi itu pola itu saling memberkati. Tidak mungkin engkau bisa saling memberkati kalau saudara hati ini tidak beres dengan sesama. Tidak mungkin, dimulai dari hati. Kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dia punya pembuktian terbalik. Ukur saja. Saya punya kerinduan banyak saudara. Hanya saja saya punya doa Tuhan belum jawab. Saudara, saya ada rindu 100 miliar. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Ada sekian persen saya akan atur supaya itu jemaah tidak ada lagi yang susah-susah. Amin. Amin. Tidak ada lagi yang susah-susah. Kalau ada yang punya usaha, yang penting usahanya jalan, dikasih modal. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk saling memberkati. Oke, itu positifnya. Mari kita balik secara negatif. Kalau ada orang tidak suka saling memberkati, orang ini punya pertanyaan paling besar adalah, apakah panggilan saya ini sesuai dengan pola Tuhan atau tidak? Ini pertanyaan penting. Jadi sederhana saudara-saudara, saya ingin cari tahu. Saya sendiri saudara banyak sekali minta maaf kepada istriku tercinta yang paling cantik di seluruh dunia. Bahkan di seluruh alam jagat raya mengalahkan para alien. Kenapa? Dia punya kebaikan hati, tidak ada saingan dan tandingannya. Orang seburuk saya bisa diterima oleh dia. Haleluya. Orang pakai istilah banyak merendahkan, menghancurkan diri ya. Saya tidak layak kalau film itu selalu kena sensor, tapi dia selalu menerima saya. Baru tadi saya melakukan kesalahan. Orang dua ada bahan ekstra disemprot sana, kok kita pindah pesemprot efek kaki. Oh Tuhan, dia masih maafkan saya, dia ampuni saya. Makasih banyak istriku yang paling cantik. Saya beritahu saudara, pola gereja sama dengan pola rumah tangga.
Baca di Efesus ya, sebentar nanti di poinnya. Pola gereja sama dengan pola rumah tangga. Kalau saudara ada di rumah tangga, saudara terpanggil untuk saling memberkati. Begitu juga di gereja lokal terpanggil untuk saling memberkati. Jadi kalau saudara membawa berkat ke gereja, tidak usah malu karena itu panggilanmu. Amin. Kalau saudara membawa sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tidak usah sungkan karena untuk itulah engkau dipanggil. Karena itu salah satu cara untuk membuktikan bahwa engkau punya panggilan menurut polanya Tuhan. Ya, orang Lamongan punya cara kerja di kebun dengan orang-orang di tempat lain beda. Orang Jawa kalau di kebun menggunakan pacul, ya, pacul, cangkul. Jadi kalau kerja cangkul tarik, cangkul tarik. Kalau orang Lamongan terbalik, pakai skop, skop lempar, skop lempar. Betul? Filosofi ini berbeda. Itu sebabnya orang Lamongan terkenal baik hati dan juga yang lain-lain baik hati. Orang Tombatu baik, amin. Konsep baik, semuanya. Tapi filosofi pacol dan filosofi skop. Kamu mengerti? Orang yang saling memberkati selalu dia stop, lempar, memberi. Tapi orang yang tidak terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dia datang bukan bawa skop, lempar, dia ambil bawa pacol. Cek ini tak punya. Cek ini tak punya. Jadi orang punya kok rampas. Haleluya. Jadi ini pola saudara mengerti. Lihat suami istri, jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan, apa yang sudah bisa buat. Saya bisa bantu Koko hanya dengan menawarkan tisu saja. Misalnya dia sudah Koko ini tisu nomor 1 memberkati. Beda dengan Koko. Oh mas, tapi Koko itu tolong. Beda ya. Jadi saya tergerak memberkati dan inisiatif ini mesti dari hati kita. Haleluya. Dan kalau saudara terpanggil sesuai dengan rencana Allah, tidak perlu sungkan-sungkan karena ini pola Tuhan. Tuhan lebih dahulu melayani kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu memberi kita yang terbaik. Tuhan lebih dahulu mengampuni kita sebelum kita beri ampun pada orang lain. Ini pola bahwa Allah telah menetapkan kita, Allah yang telah memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dan panggilannya itu ditandai dengan 1 Petrus pasal 3. Engkau terpanggil untuk saling memberkati. Ketik di situ kalau saudara ada di Facebook, saya terpanggil. Panggilan saya, ya, panggilan saya sesuai dengan pola Allah jika saya saling memberkati. Panggilan saya sesuai dengan pola Allah jika saya saling memberkati, saudara-saudara ya. Jadi ini suatu pola yang saya dapati sederhana, saudara. Saya lihat kemarin ada yang bawa pisang Ambon, ya. Puji Tuhan, yang bawa pisang Ambon bilang amin. Karena kebetulan saya tidak suka makan pisang Ambon. Tapi ada di sebelahnya ada pisang mas. Saya makan pisang mas. Ada pisang pupus. Ada bawa roti. Ya. Saya percaya ini sederhana mungkin bagi orang lain ini. Saya juga bisa beli kok. Saya juga bisa. Ya, kok bisa? Tapi orang memberi itu karena mereka sedang menunjukkan satu pola bahwa keterpanggilan kita bukan untuk menuntut apa-apa. Tapi kalau boleh saya ambil bagian untuk saling memberkati ya. Saya melihat Penatua pada hari pertama membersihkan ini bersama orang-orang. Mereka mengerjakan tanpa pamrih. Amin, amin saudara. Mereka mengerjakan tanpa pamrih. Artinya ada yang lari dari tempat kerja untuk datang berbuat karena mereka mau melayani Tuhan. Dan ini adalah pola model yang sesuai dengan tujuan Allah. Allah tidak memanggil kita untuk saling balas dendam. Katakan amin. Allah tidak memanggil kita untuk saling melukai. Katakan amin. Allah tidak memanggil kita untuk saling caci maki. Katakan amin. Jadi kalau saudara lihat ada orang, ada jemaat senangnya suka memberkati, suka menguatkan orang lain, suka mendorong orang lain, suka positive thinking terhadap orang lain, selalu memiliki apa-apa yang bisa ia bantu untuk kemajuan kerajaan Allah. Apa yang telah ia buat dan kalau saudara lakukan dengan ketulusan hati, itu adalah satu konfirmasi
satu bukti. Oh betul-betul saudara sedang ada dalam secara progresif, sedang bertumbuh. Yaitu ayat yang terakhir nanti saya baca, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Bilang kiri kanan, Bakuat saya. Kenapa? Orang yang panggilan ini sedang dibentuk, dipola, diproses oleh Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Saya tidak hafal saya. Allah turut bekerja. Saudara, sedangkan Pemkot turut bekerja dengan saya, lancar urusan. Ada beberapa surat yang selesai, ada banyak hal yang selesai, karena ada orang oknum-oknum yang Tuhan pakai menolong, membantu. Apalagi kalau Allah kita Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa di atas segala penguasa, turut bekerja dengan engkau, turut memberkati rumah tanggamu. Maka apa yang selama ini kau takutkan, cemaskan, tidak akan dapat menghalangi engkau. Amin. Saya dengar firman ini, saya bergairah. Mungkin ada banyak orang meninggalkan engkau, tidak bersupport engkau. Saya percaya orang yang tidak support engkau, kalau panggilanmu sesuai dengan rencana Allah, hanya satu alasan, mereka itu iri hati dengan engkau. Kalau ada orang tidak suka dengan engkau, padahal engkau terpanggil sesuai dengan rencana Allah, itu bukan karena engkau jahat, tetapi mereka tidak suka dengan apa yang gereja kita buat, dengan apa yang saudara buat. Tapi I don't care. Mari kita maju terus, amin. Maju terus. Karena apa? Setiap kita menabur pasti ada upahnya, amin. Setiap kita menabur pasti ada tuaiannya. Jadi jangan pernah berhenti memastikan. Saya punya judul khotbah tadi belum disebutkan, memastikan panggilan kita makin teguh. Ayo, pastikan panggilan kita makin teguh. Karena kalau kita punya panggilan yang makin teguh, siapa saudara-saudara tidak bangga. Setiap kali berbuat sesuatu, sebuah urusan, Allah campur tangan. Kemarin saya ada berdoa, saya ada minta sesuatu yang bagi jemaat itu sederhana. Tapi bagi saya, jika yang saya minta itu Tuhan tidak jawab, maka acara kita tidak akan jadi. Saya berdoa. Tiba-tiba ketika saya kirimkan pesan, orang itu menjawab saya, bukan membahas masalah, tapi dia bilang selamat, silakan kerjakan, selamat berjuang. Saya tunggu sebenarnya petunjuk, tapi saya mendapatkan ucapan selamat bekerja, selamat berjuang. Jadi saya percaya kalau Allah turut bekerja di samping kiri kananku ada Tuhan. Kalau dia bekerja di kiri kanan muka belakang kita, saya percaya orang-orang besar Tuhan bisa bawa pada orang-orang yang sedang berdoa, yang sedang bangkit dan menjadi terang. Terang itu datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu, akan terbit atas kita. Jadi saya kalau bertengkar itu membawa berkat, saya akan teruskan. Tapi kalau bertengkar tidak membawa berkat, saya akan tinggalkan. Amin. Kalau salah paham itu membawa saya lebih banyak uang, saya akan pertahankan. Tapi kalau salah paham itu tidak membawa dampak, malah merugikan saya akan cut off, buang jauh-jauh. Karena saya percaya, saya terpanggil untuk saling memberkati. Coba lihat kiri kanan, walaupun pakai masker, bukan lihat dinding, lihat dari kiri kanan ada dinding. Lihat, kita orang punya harapan, amin. Jangan lihat Bapak Andri begini hari ini, tapi kalau panggilannya sesuai dengan panggilan Allah, maka segala berkat yang sudah ada dalam Kristus, berkat rohani dan berkat jasmani, tinggal tunggu timingnya, waktunya. Allah membuka pintu sorga, tercurah berkat. Jangan lihat saudara usahanya kecil mungkin, hanya seperti keluarga baru Salasa. Saya dorong mereka maju terus, jujur dengan Tuhan, cinta Tuhan,
takut Tuhan, usaha sesederhana apapun bisa menjadi pabrik ikan di Manado. Kenapa? Karena Tuhan turun bekerja, Allah turun bekerja. Yang pasti saudara, kalau terpanggil sesuai dengan rencana Allah, jangan pernah tidak jujur. Amin. Kalau kita jujur, usaha kita akan membuat Allah punya nama dipermuliakan. Integritas kita saudara-saudara, beli. Kalau tidak beli, ya tidak usah, nanti ada orang lain beli. Kita tidak usah bilang ini bagus, ini pokoknya apa saja, apa adanya. Kalau beli. Kalau tidak beli, ya sudah, tidak beli, tidak apa-apa. Ya kenapa? Karena integritas kita yang membuat usaha kita diberkati, bukan mulut kita, bukan jago negosiasi kita, bukan pendekatan kita, bukan gratifikasi, tetapi yang membuat kita sukses, yang membuat kita di-upgrade oleh Tuhan. Kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kalau kita mau saling memberkati, hukum dunia saja mengatakan, kalau engkau menabur, engkau akan menuai. Orang yang saling memberkati itu artinya saling menabur, dan engkau akan menuai apa yang engkau tabur selama ini. Amen. Saya akan berhenti menabur apa-apa yang tidak berguna di masa depan. Saya akan berhenti menabur kalau saya bilang tadi, kalau saya mengucapkan kutuk itu membawa perubahan baik, mari kita kerjakan. Tapi kalau itu membawa malapetaka, kenapa masih ucapkan? Amin. Haleluya. Mari saling memberkati. Bilang diri kamu, kamu jadi orang hebat di masa depan. Maka kamu jadi orang hebat di masa depan. Haleluya. Amin. Yes. Saya lihat Pak John dan Ibu Wakil. Yes. Menjadi orang hebat. Paling tidak kalau tidak di generasi kita, generasi anak cucu kita akan mengalami apa yang orang tua tabur, setia hingga akhir dalam keyakinan. Dan kalau keterpanggilan kita ini makin teguh, saudara bisa minta pada Tuhan apa saja yang saudara minta. Tidak lama saudara mujizat akan terjadi. Karena mujizat tidak dikejar, mujizat mengejar kita. Ulangi, mujizat tidak perlu dikejar, mujizat mengejar kita. Amin. Uang tidak perlu dikejar, uang mengejar kita. Amin. Bagaimana ada ayat, coba Pak Andi baca Mazmur 23. Kita tolak Mazmur 23. Teori bahwa kita tidak mengejar mujizat, kita tidak mengejar uang, karena uang mujizat berkat mengejar kita. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6, coba lihat. Yes, saudara bergairah bilang amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, pola kita akan berubah ya. Panggilan kita Mazmur 23 ayat 6. Haleluya. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yes, terima kasih. Kebajikan, ya, kebajikan. Saya belum baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau ada yang punya. Grace and mercy, kebajikan dan kemurahan Allah, apa akan kita kejar? Akan kita kejar. Oke, jadi kalau mengikuti berkat ada di mana? Ada di belakang kita. Amin. Jadi fokus dulu Bapak manusia rohani kita kejar Tuhan, maka semua kebajikan, kemurahan Allah akan mengikuti kita. Bahasa Inggris bilang follow you, follow us. Berkat mengikuti di belakang dari Marco, akan di belakang dari Alan, di belakang dari Pak Hendra. Bayangkan kalau berkat kejar-kejar kita, kalau kita berani sedikit tolong tetap dengan berkat. Amin. Saya percaya berkat, kebajikan, kemurahan Allah akan mengejar kita, ya, akan mengejar kita. Dan saya nanti khotbah di kapan-kapan Mazmur 23. Kembali saya pada pokok pikiran. Yang pertama, saya tidak tahu kita ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saya punya gaya hidup saling memberkati. Saya berkati istri saya kalau Tuhan sudah berkati, tidak usah janji, istri saya akan mengalami semua mimpi-mimpi. Karena kita tidak diberkati untuk orang lain. Pertama istri, amin. Suami, keluarga, saudara diberkati. Kemudian saudara pergi hambur-hambur di luar, sebentar orang di luar
di dalam rumah cuma makan kaputi dan nasi taruh garam, saudara pesta-pesta di luar, itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan harus berkati dulu keluargamu. Oke, jadi saya tahu saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah ketika saya dapati hidup saya punya pola gaya hidup saling memberkati. Semua berkati suami, istri, anak, orang tua, berkati hamba Tuhan gembalamu, engkau akan melihat mujizat terjadi. Karena ini prinsip paling pertama yang berlaku pada orang dunia juga, itu tabur tuai. Tapi kita lebih tinggi, selain hukum tabur tuai, ada lagi lebih tinggi. Allah turut bekerja. Benih-benih tabur tuai, 30 jagung yang orang dunia tabur, 20 mati, 10 bertumbuh. Tapi 30 jagung yang ditabur oleh orang yang terpanggil sesuai dengan cara Allah, 30 bertumbuh. Kemudian yang di orang dunia, dia punya cabang atau dia pohon bertumbuh, dia keluar 2 tongkol. Dia orang percaya, orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dia keluar jagung 1 batang 4 tongkol. Sudah percaya? Kenapa? Allah sumber berkah. Allah senang memberkati. Amin. Itu sebabnya pola dia senang memberkati. Kita dipanggil untuk saling memberkati. Kita tidak pernah akan bisa mengklaim bahwa kita ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah kalau kita saling negatif. Setuju bilang amin. Ayo bilang kiri kanan, kita tidak boleh saling negatif. Amin. Yes, saling negatif itu apa Gembala? Curiga. Ya, curiga itu saling negatif. Kita harus lawan dari curiga, saling percaya. Amin. Saling percaya. Apapun yang salah pasti dia ada alasan. Ya, kalau kita lihat dari satu sisi salah, tapi kalau kita lihat dari semua sisi, kecuali sudah berlawanan dengan firman, yang salah sudah bertentangan dengan firman, salah salah. Tapi hanya perspektif, maka kita harus banyak berpikir yang benar. Oke, sudah lihat bahwa Allah turut bekerja karena kita saling memberkati. Saya bawa saudara tidak saya rencanakan. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Gembala akan membaca ayat 1. Saudara mau tahu cara saling memberkati? Saudara mau tahu cara saling memberkati? Amin. Galatia 6 ayat 1 bunyi firman Tuhan. Sampai ayatnya yang ke 10. Sampai ayat yang ke-10. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang yang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik dalam konteks saling memberkati, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. 10 sama-sama semuanya. 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan kepada kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Kita bertanya bagi Tuhan. Jadi para saudara, jemaat GBI saling memberkati itu adalah Alkitab
saudara bisa saling memberkati, terutama orang-orang saudara-saudara seiman. Itu taburanmu tidak akan hilang. Yes. Dan engkau menabur kepada orang-orang yang salah satu pengajar firman, kemudian menolong orang yang dalam masalah, memikul beban orang-orang, meringankan beban orang lain. Engkau sedang menjalankan hukum Kristus, pola Kristus, pola mana yang Tuhan sudah tetapkan, bahwa engkau terpanggil sesuai dengan rencana Allah, terpanggil sesuai dengan polanya Tuhan. Saudara, kalau saya agak keluar sedikit konteksnya, orang pelit tidak terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan agak keluar sedikit. Sekali lagi, orang pelit tidak terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya kembali lagi, karena saya cuma keluar sedikit. Jadi Allah menetapkan kita untuk saling memberkati sebagai bukti bahwa kita benar-benar terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana? Kita tidak bisa memberikan yang memang tidak punya. Bukan soal itu, saudara-saudara ya. Soal memberi adalah sebuah karakter. Amin. Sebab ada orang tidak punya apa-apa tapi masih bisa memberi. Ya. Perempuan miskin janda, Ya. tetap dia masih bisa memberi. Tapi ada orang punya segalanya, tapi sepeser pun sama dengan batu api. Kalau mau suka dia memberi, mesti gaya batu api, mesti ambil martelu, toki kuat-kuat, marpet, peta toki cuma keluar asap kecil sekali, api kecil. Kekristenan gaya batu api, tapi ada juga gaya spons, nanti ramas mereka keluar dari pekuat. Haleluya. Tapi ada lebih hebat, gaya sarang oku, yang boleh sontok tahu kerja. Halo, saudara yang mau seperti sarang oku lambaikan tangan. Oh, berarti yang sempat angkat masih pilih ulang. Yang pengen dengan iman, ini dengan iman dong. Bagi Tuhan tak ada mustahil, amin. Jangan saudara pakai istilahnya, ini otak ini sudah biasa orang begini. Oke, itu kenyataan. Tapi imannya Tuhan ajar kita saling memberkati. Siapa pengen jadi seperti sarang lebah? Paling tidak kepala tanya lagi ke depan, amin. Kenapa? Dengan kita menjadi sarang lebah, saudara-saudara akan melihat begitu sentuh responnya. Kalau sarang lebah punya filosofi itu, begitu kita sentuh, dia punya respon meledak. Dan saya percaya saudara-saudara, apapun, saya kembali pada konteks saya, apapun yang terjadi, arahkan matamu untuk membuat Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi keluarga, bagi jemaat, bagi gereja, bagi pekerjamu. Pastikan panggilanmu makin teguh dengan cara periksa apakah panggilan saya sesuai dengan pola Tuhan. Pola Tuhan adalah kita dipanggil untuk saling memberkati. Kita dipanggil untuk memberkati satu dengan yang lain. Bahwa kita tidak hanya satu pihak saja, tapi akan ada pihak yang lain. Kata saling artinya dua pihak melakukan hal yang sama, berbalas-balasan, ya. Saling pukul, satu pukul, sini juga pukul. Saling memberkati, dua pihak yang melakukan hal yang sama, yang sama-sama mengambil bagian, amin. Sama-sama mengambil bagian, dan tidak hanya salah satu yang mendapatkan dan salah satu yang lain hanya memberi, yang lain hanya menerima. Tapi saling memberkati artinya dua pihak sama-sama melakukan tindakan yang sama. Ada satu kejadian saudara dalam sebuah ilustrasi. Saya akan tutup barangkali di sini. Ada dua kakak beradik punya kekayaan yang sangat besar. Saya ingin tekan soal saling memberkati. Seorang kakak dia sudah menikah dan seorang adik belum menikah. Sama-sama punya harta kekayaan yang sangat banyak. Karena ini versi dulu, maka mereka punya kekayaan disimpan di lumbung. Kakak berpikir begini, saya sudah menikah, adik saya masih bujang. Jangan-jangan adik saya kekurangan. Maka tiap malam, saudara, ia memikul satu karung padi dan dia diam-diam bawa di lumbung adiknya. Diam-diam dia bawa di lumbung pada malam ketika adiknya tidak tahu. Satu waktu kakak ini sedang pikul padi yang berkarung-karung itu, satu karung dia pikul. Satu kali dia bertabrakan dengan seseorang di tengah malam. Waktu dia tabrakan,
dia bertabrakan dengan adiknya. Ternyata ketika dua-dua jatuh, ternyata kedua-duanya berpikir sama. Haleluya. Kakak tanya, bagaimana? Duh kakak, kita berpikir begini. Kita masih bujang. Kakak sudah menikah. Jadi kakak punya kebutuhan pasti lebih banyak. Jadi hampir tiap malam saya diam-diam bawa ini berkas ini, bawa satu karung ke lumbungnya kakak. Kemudian kakak berpikir, pantas tiap malam kita bawa, tetapi ada mana pernah kurang. Kita ke lumbung. Ternyata kita adik juga berpikir sama. Oh, saudara-saudara, mereka berpelukan, terima kasih. Karena ternyata walaupun sama-sama diberkati, mereka tidak ada memikirkan diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, satu pembuktian jelas, saudara-saudara. Ketika saudara pelajari cerita ini, saya dan saudara mungkin ada yang kekurangan. Tapi kalau karakter kasih memberkati ini bertumbuh, tidak akan ada satupun dari jemaat kita yang akan berkekurangan. Karena pernah terjadi di Jawa Barat, ada seorang ibu, saya tidak tahu apakah dia orang gereja atau bukan, didapati di sebuah rumah mati kelaparan. 3-4 hari tidak ada makanan, tidak ada orang peduli. Dan di gereja kita tidak akan pernah terjadi. Karena Allah memanggil kita untuk saling memberkati. Jangan sampai makanan rusak di rumah. Jangan sampai ada barang yang tersimpan bertahun-tahun tidak digunakan pada orang lain membutuhkannya. Saya percaya filosofi ini sederhana. Dan kalau Tuhan bicara hari ini, karena memang kita rindu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk supaya apa? Kalau Allah turut bekerja, saya masih bicara variabel terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Variabel mengasihi Tuhan nanti kapan-kapan ya. Tapi variabel khusus kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Salah satu poin penting yang saya sudah bisa sampaikan, kita terpanggil untuk saling memberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus marilah kita saling memberkati. So, ada waktu saudara pengen memberkati, pintu sudah tertutup. Ada waktu ketika orang-orang membawa material untuk membangun bait suci, Musa bilang sudah stop, berhenti, karena sudah semuanya tercukupi. Kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan, saudara jangan tahan hatimu, biar rohmu bebas. Kau bergerak karena panggilanmu, dan panggilan itu jelas hari ini. Kau terpanggil untuk memberkati kerajaan Allah, memberkati orang-orang yang membutuhkannya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada gilirannya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan ke orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana, sesuai dengan pola, sesuai dengan model, sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Haleluya. Wah, ini pertama kali kita bisa bertemu, walaupun pakai protokol. Saudara yang ingin didoakan datang ke depan, tetapi jaga jarak. Saudara yang pengen usahanya diberkati, saya datang ke depan, saya akan berdoa, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus ada di sini.